Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah seni kaligrafi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-khat atau kaligrafi Arab. Nah, pada pertemuan kali ini, sebagaimana pertemuan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kaligrafi, sejarah kaligrafi Arab, yang mana kaligrafi tersebut menjadi salah satu nilai seni, kebudayaan, dan nilai sejarah bagi masyarakat Arab secara umum, dan khususnya seni kaligrafi Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Arab itu memiliki peradaban yang sudah tua sekali, ya, peradabannya yang sama dengan seperti bangsa-bangsa lainnya seperti Babilonia atau Cina, yang juga memiliki peradaban seni tulis, ya, atau sistem tulis yang kita sebut dengan kaligrafi. Walaupun itu memiliki kaligrafi yang sangat kompleks sekali, mungkin dikarenakan banyaknya varian-varian yang berkembang pada masa itu. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Arab itu tidak memiliki pedoman sebuah tulisan kaidah yang baku seperti tulisan Roman atau Romawi, tulisan Latin yang dipakai pada masa seperti sekarang, ya. Alasannya cukup simpel, bahwa bangsa Arab itu dikenal sebagai masyarakat yang suka berpindah-pindah atau nomaden. Jadi mereka tidak menempati satu tempat, tapi mereka akan berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, oleh karena itu setiap perkembangan yang ada, mereka akan akan mengembangkan karya-karya tulisnya sesuai dengan periode, bangsa, dan situasi setempat. Nah, namun demikian, bangsa Arab ini sangat terkenal dengan tradisi lisan, ya. Tradisi lisan adalah menjadi kekuatan bagi mereka dalam mengekspresikan sesuatu yang menjadi daya tarik masyarakat saat itu, atau untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai makna-makna dan perasaan hati dan sebagainya. Jadi itu diungkapkan dalam bentuk syair atau pantun. Nah, di Arab banyak sekali orang mengenal para penyair, dan juga mampu menghasilkan karya-karya syair atau pantun yang luar biasa sekali. Bahkan bangsa Arab itu disebut dengan bangsa penyair malah, ya. Bangsa penyair karena mereka memiliki kebiasaan tradisi dalam mengarang syair-syair dalam saat percakapan atau dalam acara-acara tertentu. Nah, penyair-penyair ini menjadi sebuah daya tarik pada masa itu untuk memuliakan orang lain atau memperkenalkan kepada orang lain, bahkan untuk mengajarkan kepada generasi selanjutnya atau anak cucunya. Nah, namun demikian, sebagaimana kita sebutkan bahwa tradisi tulis sebenarnya sudah ada, tetapi tidak sekuat dengan tradisi lisan. Nah, dalam literatur Arab beberapa kita temukan bahwa setidaknya ada 7 jenis syair pujaan yang disebut dengan al-mu'allaqat, ya. Al-mu'allaqat itu sesuatu yang digantung di dinding Ka'bah. Yang dimaksud di sini yang digantung di dinding Ka'bah, yaitu sebuah hasil karya seni sastra yang dianggap sangat baik sekali, sempurna, dan memiliki nilai yang luar biasa sekali. Nah, biasanya syair-syair ini ditulis dengan tinta emas, ya, dengan tulisan yang sangat bagus sekali, kemudian itu digantung.
di dinding Ka'bah atau disebut dengan mu'allaqat, yang kemudian itu bisa dibaca oleh setiap orang yang singgah di sana, karena itu kan Mekah saat itu menjadi daerah transit, ya, yang menjadi daerah transit internasional pada sejak awalnya. Nah, itu karya-karya mereka itu digantung di sana, yang kemudian dijadikan sebagai bacaan untuk orang-orang yang pendatang atau orang tempatan. Jadi ini menunjukkan karya yang berhasil menggugah seseorang itu kemudian diapresiasi atau ditampilkan. Jadi seakan-akan ini sebuah karya sang juara lah, ya, sang juara yang kemudian digantung di tempat Ka'bah. Nah, setidaknya itu ada sekitar 7 jenis syair, ya, mu'allaqat, yang kemudian digantung di dinding Ka'bah. Nah, ini nanti kita akan bahas pada pada bagian tentang kiswah Ka'bah, ya, insyaallah. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan dan perkembangan khat Arab pada masa itu? Sebagai informasi bahwa kaligrafi Arab atau khat itu berasal dari, yang berkembang sekarang itu berasal dari kaligrafi Mesir, Kanaan atau Tursina, ya. Lalu kaligrafi Mesir ini pecah menjadi khat Feniki, ya, Funisia yang berada di daerah Mesir. Yang kemudian khat Feniki ini kemudian pecah, berkembang lagi menjadi Arami dan Musnad. Nah, dari Arami ini kemudian berkembang lagi pecah-pecahan tadi, karena kita sebutkan bahwa masyarakat Arab itu nomaden, jadi pecah-pecah lagi menjadi ada namanya khat Nabati, itu berkembang di Hira, dan kemudian satu lagi khat Sastranjili Suryani, itu berkembang di Irak, ya. Nah, satu lagi yang sebelahnya adalah kaligrafi Musnad, yang menjadi salah satunya adalah berkembang di Syafnawi, menjadi khat Syafnawi, itu di Arab Utara, dan satu lagi Humairi, yang menjadi khat di bagian Arab Selatan. Nah, dari perkembangan ini kemudian Nabati berkembang, khat itu terus menerus menjadi sebuah khat naski yang kemudian kita gunakan, yang saat ini masyarakat Islam gunakan lebih banyak, ya, khat naski. Nah, sedangkan Sastranjili Suryani itu menjadi khat Kufi, ya, sebelum Islam dinamai khat Hiri karena berasal dari kota Hira. Nah, jadi ini salah satu perkembangan tulisan Arab yang kemudian nanti kita akan tahu tulisan Arab itu yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, dari perkembangan itu kemudian saat datangnya Islam atau pada awal-awal periode Islaman, jadi Hijaz menjadi salah satu wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi, ya, atau kota utama adalah Damaskus, tetapi wilayah ini lebih dikenal sebagai tempat terletaknya kota suci Madinah. Jadi di peta ini kita bisa melihat Hijaz, satu wilayah yang ada di antara Mekah, Madinah, dan masuk di Damaskus, perbatasan Damaskus. Nah, ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah tradisi tulis yang luar biasa yang digunakan oleh masyarakat saat itu. Nah, jadi kemudian dikenal dengan khat Hijaz. Nah, khat Hijaz ini salah satu khat yang digunakan oleh masyarakat Arab, ya, sebagai seni menulis yang diterima oleh kabilah-kabilah yang ada di sana, terutama oleh masyarakat Quraisy, ya. Nah, memang ini ada banyak kisah yang menyebutkan tentang pentingnya Hijaz menjadi sebuah awal perkembangan tulisan
kaligrafi Islam. Nah, ini salah satu temuan yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang mereka menemukan ada penggalan-penggalan lembaran Al-Quran, ya, lembaran Al-Quran yang menunjukkan ketuaannya itu mencapai pada dekade wafatnya Rasulullah, ya, abad ke-8, artinya paling dekat dengan Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat ketemu nih beberapa fragmen kaligrafi yang menunjukkan khat kufi yang kita kenal tadi, yang kita sebut khat kufi. Nah, ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti, kemudian disebutkan bahwa ada 5 lembar yang tidak utuh naskah Al-Quran yang dibeli oleh negara Turki, ya, itu jadi ada surat Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, yang kemudian ini menunjukkan bahwa salah satu Al-Quran peninggalan pada masa sahabat Nabi tentunya, ya, yang menjadi paling otentik tentang perkembangan kaligrafi. Nah, demikian tentang pertumbuhan kaligrafi Arab. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam karya-karya dalam pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.